pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Renen Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Unhas terpilih sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan Forum Rektor Indonesia pada 3 Februari 2024 mendatang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Forum Rektor Indonesia akan diselenggarakan di Universitas Hasanuddin. Forum Rektor Indonesia adalah kegiatan bergengsi yang diikuti oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kegiatan ini adalah wadah untuk saling membantu serta bertukar ide, gagasan, saran dan strategi antar para pimpinan perguruan tinggi dalam hal pendidikan. Pada 1 Februari 2024 dilaksanakan rapat persiapan kegiatan Forum Rektor Indonesia di ruang rapat Wakil Rektor Bidang 4 di lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Melalui kegiatan ini, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin berharap bahwa seluruh universitas dapat saling membantu untuk meningkatkan kualitas, terutama dalam hal riset. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Forum Rektor Indonesia itu akan mengadakan rapat pengurus perdana di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi seluruh rektor, baik itu yang negeri maupun juga yang swasta, itu akan berkumpul di Unhas. Ya, mungkin jumlahnya kurang lebih sekitar 80 orang. Kita akan memulai semacam rapat pengurus, dimulai dengan rapat kerja. Mereka nanti akan membentuk komisi-komisi masing-masing ya sesuai dengan yang sudah ada. Kemudian mereka juga nanti akan membahas program-program kerja yang ada. Setelah itu kita juga akan melakukan semacam FGD. FGD ini nanti akan dibawakan oleh salah satu guru besar dari Universitas Hasanuddin, rencananya Prof. Marsuki. Beliau nanti akan membawakan topik seputar tentang persiapan Indonesia menuju ke 2045 Indonesia emas begitu ya, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nanti akan kita diskusikan dengan beberapa rektor-rektor dan kemudian nanti akan ada semacam apa sih rekomendasi yang diberikan oleh Forum Rektor kaitannya dengan usaha-usaha Indonesia menuju ke Indonesia emas tahun 2045. Seluruh rektor-rektor yang ada yang berkumpul pada hari H nantinya itu kemudian membuat semacam kerjasama penandatanganan MOU dalam bidang katakanlah mungkin penelitian bersama, joint research ya, kemudian conference bersama maupun juga menulis bersama begitu ya, menulis jurnal bersama begitu. Nah, ini kan kita harapkan nanti universitas-universitas yang sudah mapan seperti universitas-universitas PTNBH itu dia nanti mampu untuk kemudian mengajak universitas-universitas lain yang katakanlah mungkin dari segi jumlah publikasi masih kurang ya. Nah, ini mereka bisa saling membantu, saling sitasi nantinya. Nah, kita harapkan semua nanti akan sama-sama untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas riset terutama nantinya. Jadi model-model kerjasama seperti itu contohnya. Tentu saja tidak menutup kemungkinan juga kerjasama-kerjasama lainnya. Kemudian setelah itu akan ada deklarasi pemilu damai. Nah, ini nanti forum-forum anggota dari forum rektor ya itu nanti akan berkumpul, kemudian mereka nanti akan berkomitmen dan kemudian nanti akan membacakan sebuah kesepakatan dalam bentuk sebuah deklarasi yaitu pemilu damai. Jadi mereka menghimbau dan kemudian mereka mengharapkan pemilu yang akan datang yang sebentar lagi ini ya tanggal 14 Februari nanti itu akan berlangsung secara damai ya untuk kepentingan bangsa yang lebih besar daripada kepentingan golongan ataupun kepentingan partai ya ataupun juga kepentingan pasangan calon presiden maupun wakil presiden seperti itu. Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPIL juga mengatakan bahwa dalam persiapan kegiatan Forum Rektor Indonesia ini juga ada tantangannya, yaitu kedatangan rektor-rektor di waktu yang tidak bersamaan, yang mengharuskan pihak panitia untuk selalu siap menjemput para rektor yang akan hadir. Namun Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPIL mengatakan bahwa hal ini bukanlah tantangan besar, mengingat Unhas sudah berpengalaman dalam melaksanakan dan mengurus kegiatan-kegiatan besar sebelumnya. Profesor Adi Maulana juga mengatakan bahwa sebagai tuan rumah yang baik, maka Unhas harus memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh tamu-tamunya. Zara Sabita Suceng, Muhammad Azlan, Unhas TV. Seiring berjalannya waktu, politik Indonesia menyaksikan perkembangan yang menarik perihal dinasti politik keluarga Jokowi. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi telah menduduki kursi kepresidenan selama 2 periode.
Namun, sorotan terhadap peran keluarganya dalam politik semakin memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap dinamika politik dan demokrasi. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Penelusuran mendalam terkait dinasti politik keluarga Jokowi yang melibatkan keberlanjutan kepemimpinan dan dampaknya terhadap peta politik Indonesia. Kita akan menyelidiki lebih jauh tentang dinasti politik keluarga Jokowi yang semakin mencuat dalam arena politik Indonesia. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana keluarga Jokowi memainkan peran dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Dinasti politik keluarga Jokowi menghadirkan tantangan signifikan terkait distribusi kekuasaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini bisa berdampak pada representasi yang seimbang dan partisipasi masyarakat. Dinasti politik keluarga Jokowi memainkan peran krusial dalam pembuatan kebijakan, namun perlu diawasi agar tidak mengabaikan representasi yang adil dan transparansi. Dinasti politik keluarga Jokowi juga menciptakan debat terkait legitimasi pemerintahan. Meskipun ada yang menilai keberlanjutan sebagai stabilitas, ada pula yang mempertanyakan variasi suara dalam proses pemilihan. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam sektor ekonomi juga dapat menciptakan persaingan bisnis yang tidak seimbang. Ini memunculkan kekhawatiran terkait adilnya distribusi kekayaan. Dinasti politik keluarga Jokowi tampaknya memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Beberapa melihatnya sebagai dorongan, sementara yang lain menunjukkan adanya hambatan, terutama di tingkat lokal. Pengawasan ketat terhadap keterlibatan keluarga diperlukan untuk mencegah korupsi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mengatasi potensi masalah ini. Selain itu, evaluasi konstan diperlukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan keluarga Jokowi tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dinasti politik itu saat ini kan dilihat sebagai sebuah fenomena yang banyak muncul, apalagi di Indonesia saat ini ya. Nah, sebenarnya dinasti politik dalam kerangka tertentu itu saya tidak bilang pasti bagus ya, karena sama ini kan menuai sorotan begitu. Tapi dinasti politik sebenarnya kan salah satu yang kemudian dipikirkan adalah bagaimana kekuasaan klan keluarga tertentu itu kemudian terus berlanjut, mulai dari orang tuanya, anaknya dan seterusnya atau keluarga lainnya. Nah, salah satu yang barangkali menjadi alasan adalah menjaga kekuasaan itu agar tidak berpindah ke tempat lain, ya. Nah, kalau ini yang yang dilihat, maka sebenarnya ini akan terkait dengan bagaimana resource kekuasaan, sumber daya dari kekuasaan itu bisa mereka pertahankan. Karena tentu orang tidak mengejar kekuasaan hanya untuk kekuasaannya saja, ya. Jadi kekuasaan itu kerja tentu karena ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik adanya kepemilikan kekuasaan itu. Nah, ini secara demokrasi memang dikhawatirkan. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian ini terus berlangsung, maka jika ada kelemahan dari pemimpin sebelumnya, yang notabene adalah satu keluarga atau satu klan dengan keluarga itu, maka siapa yang akan mengkritisi? Ya, siapa yang akan mengkritisi itu pertama. Kedua, dikhawatirkan bahwa kelemahan-kelemahan itu kemudian akan ditutupi oleh pemimpin berikutnya yang dari satu klan yang sama. Itu kekhawatirannya. Nah, yang berikutnya tentu yang dikhawatirkan lagi adalah ketika misalnya dinasti politik itu ada di beberapa cabang kekuasaan. Kan di dalam teori politik kan ada 3 cabang kekuasaan kan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang dikhawatirkan juga kalau misalnya ada 3 cabang kekuasaan misalnya, siapa yang akan saling mengontrol? Sementara kan 3 cabang kekuasaan kan menginginkan ada saling mengontrol. Eksekutif punya wewenang tapi dikontrol oleh legislatif, legislatif punya wewenang tapi dikontrol oleh yudikatif. Nah, kalau kemudian 3 cabang yang saling mengontrol ini dikuasai oleh satu klan keluarga tertentu, tentu kan ini bisa jadi masalah. Karena tadi fungsi kontrolnya, fungsi balance of power-nya itu menjadi tidak jalan. Kalau ini terjadi, kekhawatirannya adalah kekuasaan itu bisa tidak jalan di relnya. Iya, kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting saat ini adalah kemudian bagaimana mengembalikan ya pemahaman kita bahwa proses demokrasi itu adalah proses milik rakyat ya, itu milik rakyat. Karena itu kemudian mau atau tidak mau rakyat harus ikut menjaga itu. Karena itu kemudian kalaupun misalnya proses kekuasaan menuju ke arah kecenderungan dinasti politik, rakyat tidak boleh membiarkan begitu saja. Rakyat tetap harus ikut terlibat untuk menjaganya.
ikut mengawasi, ikut memastikan bahwa siapapun yang berkuasa, bahkan kalau itu berasal dari garis dinasti politik tertentu misalnya, itu tetap dijaga dalam frame demokrasi, dalam frame bahwa ini kepentingan rakyat. Karena tadi saya katakan bahwa sebenarnya rakyat tidak terlalu tidak terlalu peduli mungkin siapa yang memimpin, sejauh dia menjalankan amanah rakyat. Ya, itu anunya. Nah, karena itu kemudian di titik inilah rakyat kemudian harus ikut. Jadi siapapun kemudian, bahkan misalnya pemimpinnya dilahirkan dalam kerangka dinasti politik misalnya, kalau rakyat ikut terlibat menjaga dan itu rakyat tetap secara proaktif, ya, secara partisipatif ikut terlibat, maka paling tidak upaya-upaya mungkin akan dilakukan oleh penguasa dinasti politik dalam kerangka untuk saya mau bilangnya menelikung misalnya demokrasi itu misalnya, itu tetap bisa dijaga oleh masyarakat. Jadi tidak ada jalan lain memang dalam bentuk negara demokrasi itu rakyat harus terlibat secara partisipatif, ya. Kalaupun misalnya bahkan ketika mungkin kekuasaannya bukan dinasti gitu ya, politik dinasti, tetap saja rakyat harus ikut. Apalagi misalnya kalau dalam politik dinasti ya tadi ada kekhawatiran, maka rakyat harus lebih menjaga itu. Itu mungkin. Meskipun dinasti politik keluarga Jokowi menciptakan sejumlah pertanyaan dan perdebatan, terdapat harapan untuk masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran politik dan partisipasi publik, diharapkan adanya panggung yang lebih terbuka bagi variasi suara dan pengawasan ketat terhadap tindakan pemerintah. Pendidikan politik yang lebih mendalam juga dapat memberdayakan masyarakat untuk memahami dampak dinasti politik dan mendukung upaya-upaya yang memperkuat demokrasi, transparansi, dan keadilan dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang aktif, membentuk tatanan politik yang lebih responsif dan sesuai dengan aspirasi bersama. Feni Septiani Ismail, Erlita Nur, Unhas TV. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, telah menghancurkan monumen reunifikasi, sebuah simbol harapan untuk reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, sebagai tanda penolakan terhadap upaya rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Tindakan ini mengakibatkan meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea dan menyulut keprihatinan internasional. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada Rabu 24 Januari 2024, dilaporkan bahwa Korea Utara telah menghancurkan monumen reunifikasi, sebuah monumen besar di ibu kota Pyongyang yang secara simbolis melambangkan harapan untuk reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Monumen tersebut secara resmi dikenal sebagai Monumen 3 Piagam Reunifikasi Nasional, telah dirobohkan atas perintah langsung dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Penghancuran ini diumumkan setelah Kim Jong-un secara tegas menegaskan bahwa reunifikasi antara kedua Korea tidak mungkin terjadi. Monumen yang berbentuk lengkungan tinggi sekitar 30 meter ini dikenal secara tidak resmi sebagai Gapura Reunifikasi yang selesai dibangun setelah pertemuan puncak antara Pyongyang dan Seoul pada tahun 2000. Monumen tersebut dianggap sebagai simbol kemandirian, perdamaian, dan kerjasama nasional antara kedua Korea. Namun, dalam pidatonya di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi pada 15 Januari 2024, Kim Jong-un menyatakan bahwa monumen tersebut merusak pemandangan dan memerintahkan penghancurannya. Tindakan ini menambah ketegangan di semenanjung Korea, terutama setelah intensifikasi manuver militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dan sekutunya sebagai respon terhadap uji coba senjata Korea Utara. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah menyerukan respon tegas terhadap tindakan militer Korea Utara yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara Pyongyang bersumpah untuk memusnahkan Seoul jika diserang oleh pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Langkah-langkah ini menggambarkan eskalasi ketegangan yang berpotensi membahayakan stabilitas regional. Dia melakukan tindakan yang destruktif terhadap itu. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya monumen reunifikasi yang ada di ibu kota Korea. Tetapi perkembangan politiknya lebih jauh, ya, dengan eskalasi dunia, dan apalagi sesudah terjadi perang dingin, itu menyebabkan timbulnya intrik-intrik politik dan kemudian pemimpin-pemimpin yang emosional, ya, yang masing-masing tidak mau kalah dia ini, ya. Memang sih ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan. Jadi United Nations
for reunification of Korea itu memang ada. Tetapi ada tapal batas itu yang dianggap pelanggaran karena memang ada agreement Kaesong. Dua monumen ini sebetulnya tidak terdapat di dalam agreement itu yang ditandatangani oleh ada dari PBB, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Meskipun tindakan Kim Jong-un dalam menghancurkan monumen reunifikasi tidak secara langsung melanggar hukum internasional, hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua negara Korea Utara dan Korea Selatan, serta harapan untuk rekonsiliasi di semenanjung Korea. Meskipun demikian, masih ada harapan bahwa kedua negara dapat kembali ke meja perundingan dan mencari solusi damai untuk meningkatkan hubungan mereka. Tantangan besar masih ada di depan. Upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di semenanjung Korea harus tetap menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.